بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, Masya Allah. Waduh, langsung hati saya sakit denger itu Syekh, saking indahnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, baik Syekh, sebagai perkenalan buat teman-teman Warung Tasin Syekh, saya ingin sedikit berbincang. Syekh, nama aslinya siapa sih Syekh? Nama asli Hamdi Habib. Amdi Jadi Habib, Habib itu nama, bukan Habib yang oh, habaib. bukan gelar. Oke, Bukan. Masya Allah. Jadi Habib itu banyak orang pikir Syekh Hmm, Hamdi itu ya habaib. Enggak. Itu oh, nama keluarga. Seperti oh, misalnya Syafi'i itu nama keluarga Imam Syafi'i. Ini oke. contohnya. Jadi Habib itu bukan maksudnya habaib, tapi nama keluarga. Masya Hmm. Allah, tabarakallah. Baik. Terus Syekh lahir di Mesir ya Syekh, di Lahir di kota Mesir, Tanta, Samanud. Samanut. Dekat Tanta. Samanud Hmm, dekat Tanta. naam. Lalu juga di sini Syekh mengajar di beberapa tempat, yaitu di Mahat Ummu Fadl, ya Syekh. Mahad Umm Fadl. Hmm. Sekarang aktifnya di ngajar di mana Syekh? Al-Burhan. Al Burhan. Di Malaysia atau di Di Indonesia? Indonesia, di Di Indonesia Indonesia. di Semarang. Oh, di Semarang. Ah, Masya Allah, tabarakallah. Baik, pada malam hari ini, tema kita malam hari ini ya Syekh adalah kebiasaan ahli Quran. Apa sih Baik. perbedaan ahli Quran yang di zaman sekarang sama di zamannya para sahabat atau tabi'in atau sahabat-sahabat yang lain gitu Syekh? Apa sih perbedaannya? Padahal tajwidnya sama, makhrajnya sama, tapi terkadang ketika kita membaca Quran tidak menambah keimanan, tidak menambah apa namanya rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Untuk Alhamdulillah. insya Allah langsung saja kita kembalikan kepada guru kita, Fadol ya Syekh. Baik. Baik. Saya coba guna mic. Kalau suara lebih jelas, bilang kalau lebih jelas. Nah, Kalau jelas enggak, insya Allah. saya coba. Oke, tes suaranya nggak ada Syekh. Eh, Suaranya nggak. Assalamualaikum. jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Syekh. Apakah suara sekarang lebih jelas tak? Jelas Syekh. Alhamdulillah. Idhar, jelas. Assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas Syekh. Apakah suara seperti ini lebih jelas atau tadi? Jelas. Ya, sekarang lebih jelas. Sekarang Se- lebih jelas. Lebih jelas dari tadi Lebih atau jelas. tadi lebih jelas? Yang sekarang lebih jelas ya. Sekarang lebih jelas. Yang mana? Yang sekarang lebih jelas. Sekarang lebih jelas. Afwan akhi, saya tanya lagi. Suara sekarang lebih jelas atau sebelum guna mic? Sekarang lebih jelas ya. Suara Lebih saya jelas, oke. ya jelas. Baik.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kumpulkan kita di saat ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Al-Firdaus Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahli Al-Quran, karena ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita syafaat dengan Al-Quran pada hari kiamat. Allahumma amin. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalnya kita harus tahu bahwa Al-Quran ini paling baik kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab barakah, kitab rahmah, kitab syifa, kitab nur, cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Yani kitab ini kami menurunkan barakah liyadabbaru ayati. Al-Quran adalah nur. Qad ja'akum min Allahi nur. Jadi Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah rahmat. وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما في وننزل من Ma القرآن huwa ما هو شفاء للناس ورحمة للمؤمنين وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Kami menurunkan Al-Quran. Dari Al-Quran ini, ma huwa shifa, kesembuhan. Wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat untuk orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah nikmat dan kedudukan yang besar sekali untuk orang-orang yang beriman. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. هذا ذكر مبارك. Kitab barakah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu kita tentang Al-Quran ini bahwa Al-Quran rahmat, Al-Quran cahaya, Al-Quran barakat. Orang yang membaca Al-Quran dapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menghafal Al-Quran dapat pahala. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya dapat pahala. Orang yang mengajar tafsir Al-Quran pahalanya luar biasa. Karena itu ulama berkata, ashraful ulum, yani ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi yaitu ilmu Quran, ilmu Quran. Karena al-ilmu يتعلق بموضوعه. Ilmu itu tergantung urusannya. Wal Quranu khairu mawdu', yang paling baik urusan yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang lebih mulia dari ini? Kita kalau ada satu ulama atau satu ustaz atau satu guru mengatakan satu kata mulia, semua orang Masya Allah kata itu mulia sekali dari Ustaz Fulan atau dari ulama Fulan. Lihat bagaimana ulama ketika ngomong seperti ini, Masya Allah kata itu menyentuh hati. Padahal manusia yang biasa. Bagaimana hadis Nabi SAW menyentuh hati kita, tapi Al-Quran itu sesuatu lagi, ya, sesuatu lain yang luar biasa. Karena Al-Quran adalah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, itu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat besar untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran, pilih orang yang paling baik di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum belajar apa-apa atau sebelum belajar Al-Quran atau baca apa yang dalam Al-Quran, harus ingat bahwa urusan itu paling tinggi dan luar biasa. Tapi setiap orang harus, sebelum kita mulai apa-apa, harus setiap orang bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa saya mau belajar Al-Quran? Kenapa saya mau belajar Al-Quran? Harus tanya diri dulu, tujuan saya apa untuk belajar Al-Quran? Tujuan saya apa untuk membaca Al-Quran dengan lancar, dengan tajwid niat yang baik? Tujuan saya apa? Saya mau apa dari bacaan itu, dari belajaran itu? Kenapa harus tanya diri tentang ini?
Karena kalau niat baik, pahala orang yang belajar Al-Quran itu luar biasa. Ini insya Allah kita akan bahas. Dan orang yang tidak belajar Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala, apa tempat saudara-saudaraku atau balasannya? Yaitu hadis yang buat ulama dan pembaca Al-Quran semuanya sangat takut. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man yuqda alaihi yawm al-qiyamah." Dan satu riwayat, "Awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah." Yani jenis-jenis orang yang dapat hukum yang paling pertama pada hari kiamat. Dan satu riwayat, orang yang paling pertama masuk neraka pada hari kiamat, yaitu rajulun istushhid. Tiga orang, tiga jenis. Yang pertama, orang mati syahid di mata manusia. Allah Subhanahu wa taala ambilnya dan bertanya, fayu'arrifuhu ni'amahu fayarifuha. Allah Subhanahu wa taala ingatkannya dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya di dunia. Fayarifuha, dia mengetahuinya nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Kamu buat apa dengan nikmat-nikmat yang aku memberimu pada di dunia? Orang itu menjawab, "Qataltu fika hatta istushhid." Aku berperang sehingga mati syahid ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dusta. Dan malaikat berkata, dusta. Innama ta'allamta al-ilma innama qatalta liyuqala syahid. Kamu berperang untuk dibunuh supaya manusia berkata orang syahid. Jadi tujuannya apa saudara-saudaraku? Dia mau manusia menyebut namanya dengan kata syahid di dunia. Bapak Fulan, Syahid Fulan, dapat satu jalan di kotanya namanya Jalan Bapak Fulan, Syahid Fulan, satu bandara dengan nama Bapak Fulan, seperti itu. Waqad qil, dan telah diucapkan. Niat-niat manusia mengucapkan ini, dan sudah jadi. Thumma yu'maru bihi, fayushabu ala wajhihi hatta yulqa fi النار. Disuruh Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat tarik orang itu karena dia mau manusia memuji wajahnya di dunia, tarik dia tarik atas mukanya, atas wajahnya sehingga dilemparkan ke dalam neraka wal billah. Coba bayangkan di hari kiamat orang namanya syahid fulan itu yang disebut namanya dengan syahid ditarik atas mukanya seperti itu sampai dilemparkan dalam neraka di depan manusia wal billah. Bahala orang yang meninggal syahid apa? Nabi SAW bersabda, "Lil-syahidi 'inda rabbih sittu khisal." Dan ada satu riwayat sab'u khisal. Ada 6 ciri khas untuk orang yang mati syahid. Yang pertama, diampuni dosanya di saat yang titis darah yang pertama keluar dari badannya. Ini orang syahid yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia meninggal itu, dia tidak merasa sakit. Waktu saat dia meninggal, melihat tempatnya di surga. Dilindungi dari azab kubur, dilindungi dari ketakutan pada hari kiamat, dapat syafaat untuk 72 orang dari keluarganya, dinikahi dengan 70 bidadari di surga. Allahu Akbar. Ini kalau meninggal syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kalau manusia balasannya neraka wal billah. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Wasyuhada termasuk syuhada itu orang-orang syahid itu termasuk level yang tinggi sekali di syurga. Jadi saudara-saudaraku, kalau karena Allah tinggi sekali, kalau karena manusia dilemparkan ke dalam neraka. Baik, urusan syahid itu tidak ada terlalu kaitan sama kita karena tidak berjihad pun. Jadi apa yang kaitan dengan kita ini? Ini orang yang kedua. Nabi SAW yang kedua bersabda, yang kedua, ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. Allahu Akbar. Orang belajar ilmu, mengajarinya, kemudian orang belajar ilmu dan mengajarinya, dan orang membaca Al-Quran. Jadi sekarang seperti ini, orang belajar ilmu, kemudian mengajar ilmu itu, dan orang membaca Al-Quran. Itu kalau karena Allah, orang yang belajar ilmu, yang belajar Al-Quran, yang belajar sunnah Nabi SAW, tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang dapat hidayah karenanya di timbangannya. Setiap orang yang mengamalkan amalan yang dia ingatkan di timbangannya. Dan Nabi SAW bersabda,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang masuk jalan atau ikut jalan untuk belajar ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya jalan ke syurga. Jadi selama Anda dalam jalan belajar, maka Allah Subhanahu wa taala kasih Anda jalan ke syurga. Sekarang Anda masuk sini belajar karena Allah, Anda sekarang di jalan ke syurga. Bukan saya yang ngomong, Nabi SAW yang benar, As-Sadiqul Amin yang bersabda, orang yang belajar ilmu, berusaha, kasih waktu, dia susah, capek tapi masih mau belajar, selesai kerja atau yang lain tapi masih mau belajar, tidak ada waktu, rezekinya sempit tapi masih berusaha itu, ini semuanya susah, tapi ini jalan ke surga. Nabi SAW bersabda ini. Dan hadis ini di akhirnya, wa inna sungguhnya orang yang belajar ilmu itu, wa inna talib al-ilmi la yastaghfiru lahu al-makhluqat. Semua makhluk beristighfar untuk orang yang belajar ilmu, hatta al-hitanu fil bihar. Sampai ikan di laut beristighfar untuk orang yang belajar ilmu, saudara-saudaraku. Yang Anda belajar ilmu, semua makhluk, pohon-pohon, ya Allah, ampuni dosa orang yang belajar ilmu itu. Kucing yang Anda lihat itu, Anda tidak tahu kalau dia beristighfar. Bukan ini saja, ikan, ikan di laut beristighfar untuk orang yang belajar ilmu. Ini kalau karena Allah. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya, sebaik-baik kalian belajar yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Ini juga belum kita masuk urusan Al-Quran. Ini semua niat tentang niat. Karena kalau kita tidak memperbaiki niat kita dulu, maka semua amalan kita itu batal. Semua amalan kita itu akan jadi terbalik atas kita. Kita tidak dapat manfaat dari belajaran itu. Orang yang belajar Al-Quran sangat tinggi di dunia dan di akhirat. Kalau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang belajar ilmu dan mengajarinya, orang belajar Al-Quran sampai jadi qari, lancar membaca Al-Quran, tahu makhraj huruf, tahu sifat huruf, tahu semuanya hukum-hukum tajwid, nazari, amali, tahu gharib Al-Quran, sudah lancar itu, sudah betul-betul apa ya, sempurna itu. Kemudian dia mengajar Al-Quran, tapi bukan karena Allah. Apa balasannya? ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. Orang yang belajar ilmu dan mengajarinya dan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala fayu'arifu Allah ni'amahu fayarifuha. Allah ingatkannya dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya. Fayarifuha, dia tahu, ingat semua nikmat itu. Kuat hafal, kuat faham, itu semua dari Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fama 'amilta fiha?" Kamu buat apa? Dia bilang, "Ya Rabb, تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن." Aku belajar ilmu karena engkau, fika dia tambah fika. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW bersabda, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Tidak Rasulullah SAW tidak bersabda fillah. Tapi belajar ilmu dan mengajarinya, itu saja. Orang itu menjawab apa? Ta'allamtu fika. Fika yani karena engkau ya Allah al-ilma. Wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dusta. Malaikat berkata, dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim. Kamu belajar ilmu supaya manusia berkata, Masya Allah, alim ulama. Masya Allah, Ustaz itu ilmunya luar biasa. Dia pergi ke Mesir, belajar di Mesir. Dia pergi ke Saudi, belajar ke Sudan, ke Yaman, ke Jakarta, ke mana-mana itu. Dia belajar betul-betul itu. Banyak dari ma'had ke ma'had, dari sekolah ke sekolah, dari universitas ke universitas. Sampai jadi doktor, sampai jadi LC, jadi apa-apa seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman semua ini supaya manusia berkata ustaz. Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala qari'. Kamu membaca Al-Quran kenapa? Supaya manusia berkata qari', pembaca Al-Quran. Supaya Anda menjadi imam, supaya Anda kamu jadi imam dan semua orang, Masya Allah suaranya luar biasa. Masuk social media kamu lihat berapa like, oh 10.000 like, 5.000 komen, itulah karena suara saya itu merdu memang.
Dia dalam salat, dia lihat di belakangnya. Wahai, wahai, ini berapa orang ini? Agak-agak berapa nih? 1.000 bisa jadi ya? Ya sudah tentulah. Suara saya merdulah, lancarlah seperti itu. Dia memang dia baca Al-Quran, belajar Al-Quran untuk ini. Untuk orang ngomong tentang dia imam, Masya Allah. Dia qari 10 qiraat. Dia Masya Allah belajar sama fulan, sama fulan. Muridnya banyak seperti itu. Balasannya apa saudara-saudaraku? Sama dengan orang yang pertama. Waqad qil, yani manusia telah mengucapkan ini. Dan dia bahagia ketika orang ketemunya, Masya Allah Ustaz, Masya Allah Syekh, Masya Allah, antum ilmu yang besar ini, Masya Allah. Dan dalam hatinya, dia mau, enggak, biasa aja. Tapi dalam hatinya, memanglah saya sudah capek belajar. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. Disuruh sampai ditarik atas mukanya sampai dilemparkan ke dalam neraka, saudara-saudaraku. Orang belajar ilmu dan mengajarinya, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, ini cepat, tidak usah lama-lama di urusan ini. Orang yang infak, sama aja, tak usah kita panjang. Orang yang keluarkan nafkah, sadaqah, infak untuk orang miskin, orang yatim, ma'had mau ma'had, bangunkan, ada wakaf masjid, wakafkan. Semuanya itu, tapi bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat semua ini supaya manusia, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamu buat semua ini supaya manusia berkata, rajulun jawad, rajulun karim, rajulun jawad, yani banyak nafkah, rajulun karim, mulia. Waqad qil, telah diucapkan, ditarik atas mukanya sampai dilemparkan ke dalam neraka, saudara-saudaraku. Sampai ini di Indonesia lagi apa? Masya Allah. Waktu dulu saya di Cikarang atau apa, ada satu masjid waktu saya belum bisa bahasa Indonesia sama sekali, tak bisa. Saya masuk masjid, tapi saya masih ingat orang yang sebelum salat itu dia ada amplop-amplop banyak itu di tempat itu aja, dan ada beberapa tempat juga sama, ada amplop-amplop dan dia bilang Bapak Fulan kasih 1 juta. Semua orang dengar ini. Amplop yang berikutnya Ibu Fulana. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebut satu nama perempuan dalam Al-Quran kecuali Maryam karena mukjizat. Tapi ini di masjid sebelum khutbah Jumat, Ibu Fulana, Mbak Fulana, itu disebut namanya di khutbah Jumat dan lelaki dengar suaranya seperti ini, kasih 2 juta. Ini Ibu Fulana kasih 500. Saya tak faham kenapa seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku tak boleh seperti ini kasih sadaqah. Sampai di zaman dahulu ulama sampai meninggal tidak ada yang tahu siapa yang memberi sadaqah itu. Sampai mereka meninggal, tidak ada yang tahu siapa yang memberi sedekah. Setelah mereka meninggal, mereka tahu karena ada tanda-tanda di punggungnya. Dia angkat barang, dia hantar ke rumah malam-malam seperti itu. Beras kah, ada sayur-sayuran kah, dia hantar malam-malam. Untuk orang tidak melihatnya dulu, kan gelap, bukan seperti sekarang. Setelah dia meninggal, sedekah itu sudah diberhentikan. Dan mereka lihat punggungnya ada tanda. Baru mereka tahu kalau ini yang memberi sedekah. Ini dulu. Dan sekarang orang lihat. Nabi SAW bersabda, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. Orang memberi sedekah, dia sembunyikan sedekah itu. حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ. Sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Yani sembunyikan bukan dari tangan. Itu contoh untuk kita. Kalau mau kasih sedekah, kita lihat ada orang lihat kita enggak, baru kasih sedekah. Dan sekarang orang tak mau kasih sedekah, tapi ketika ada orang melihatnya, baru keluarkan uang dan kasih. Ini bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat itu semuanya itu tergantung niat. Innamal a'malu bin niyat atau innamal a'malu bin niyah. Ada dua riwayat. Yani amalan itu tergantung pada niat. Anda belajar karena apa? Anda belajar untuk manusia menyebutkan nama Anda dengan baik. Anda tidak ada kedudukan dan mau kedudukan dengan Al-Quran. Atau Anda belajar ini karena Allah. Ya Allah, saya mau lidah saya itu lancar membaca Al-Quran. Ya Allah, saya mau menjadi ahli Al-Quran. Sebagaimana Muhammad SAW bersabda, ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang urusan niat itu tidak boleh kita bahas seperti ini dan diam. Tapi kita ingatkan, setiap kali mau belajar, setiap kali mau
baca setiap kali mau tambah ilmu yang mana-mana harus membarui niat. Buat niat itu baru. Ya Allah, niat saya ini untuk Engkau ya Allah. Dan ada doa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ulama berkata, orang yang menjaga doa ini atau istiqamah doa ini, insya Allah ini tanda ikhlas. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nanti mungkin kita hantar untuk saudara kita dan beliau hantar ke grup. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi saudara-saudaraku, ya sudah tentu ini semuanya tutup mic-nya, tutup kameranya. Harap tidak tidur ya. Harap tidak Insyaallah. tidur. Semoga semuanya fokus, semuanya itu ya. Masalahnya kalau belajar online itu juga jangan pikir belajar online itu mudah aja saya belajar sambil lihat TV. Saya belajar sambil buka Facebook. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tak boleh? Karena nanti tidak ada barakah di ilmu itu. Ilmu itu kalau tidak fokus 100%, ya saya ini karena ini pengalaman. Ada yang kalau waktu kita mengajar, dia buka Facebook, ambil screenshot, Alhamdulillah sedang belajar sama Syekh, sama ini. Nggak usah semuanya sebut dengan ini. Nggak usah. Fokus aja dengan belajar. Karena kalau satu hadis aja lepas dari kita, mungkin kita lepas manfaat yang banyak sekali. Hidayah mungkin dapat dengan satu hadis. Hidayah mungkin dapat dengan satu ayat. Mungkin satu hukum aja kita hilang, itu banyak banyak rugi saudara-saudaraku. Jadi menghormatilah ilmu dengan memberi waktu, fokus, dengar, dan kadang-kadang ya saya kalau ada kajian seperti ini, tiba-tiba saya tanya satu orang, ya kita ngomong apa yang terakhir itu, ya Anda belajar apa dari yang kita ngomong ini, dan mungkin ini karena kalian pertama, nggak usah buat orang kaget ya, biar santai dulu. Nah, ya, sampai di Alhamdulillah. sini ada yang mau tanya apa-apa dulu, saudara-saudaraku? Baik. Baik, Syekh. Sudah ada template di sini, Syekh. Gini, Syekh. Apakah setiap orang Islam itu wajib menghafal Quran? Kalau kalau misalnya menghafalnya tidak wajib, kenapa belajarnya wajib? Atau begitu, Syekh. Apakah seorang Muslim diwajibkan mereka menghafal Quran? Kalau Maaf, misalnya akhi, tidak, karena suara putus-putus. oke, baik. Bisa ulangi lagi? Baik. Apakah setiap muslim wajib menghafal Quran? Atau cuma sekedar belajar saja, Syekh, yang diwajibkan? Maaf, akhi, karena saya baru ganti wifi lagi. Oke, Ulangi lagi, baik. maaf. Baik. Apakah setiap muslim wajib menghafal Quran? Atau hanya sekedar membacanya saja yang wajib? Atau belajarnya? Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hafal Quran itu tidak wajib atas setiap orang muslim. Bagian ulama berkata sunnah dan bagian ulama yang besar berkata fardu kifayah. Dan saya pilih fardu kifayah itu. Kenapa? Karena untuk menjaga Al-Quran itu sampai hari kiamat, harus orang hafal Al-Quran. Tidak boleh semua orang yang sunnah aja sudah, tak boleh. Tapi hafal Al-Quran itu fardu kifayah. Dan fardu kifayah itu artinya kalau bagian dari orang muslim melakukan, tidak menjadi wajib untuk yang lain. Atau wajib ke atas bagian orang muslim. Jadi hafal Quran itu fardu kifayah. belajar tajwid Al-Quran, surat Al-Fatihah fardu ain. Fardu ain. Surat Al-Fatihah fardu ain. Harus setiap orang muslim belajar surat Al-Fatihah. Ini wajib. Tidak ada pilihan. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ada kaitan dengan ibadah yang paling penting dalam Islam setelah syahadah, yaitu salat. Kalau orang tidak bisa baca surat Al-Fatihah dengan cara yang benar, bahwa salat itu batal. Jadi Baik. ulama berkata belajar surat Al-Fatihah fardu kifayah, fardu ain. Selain Al-Fatihah fardu kifayah juga. Bagian orang belajarnya tidak wajib untuk yang lain. Masya Baca Allah. Al-Quran itu wajib.
ke atas setiap orang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk membacanya. Nah, seorang muslim hidup tidak baca Al-Qur'an sama sekali. Jadi Al-Qur'an ini untuk apa? Orang muslim tidak membaca Al-Quran bagaimana dia faham perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim tak baca Al-Quran bagaimana hatinya jadi tenang. Karena itu wajib. Setiap orang muslim baca Al-Quran. Kita sekarang tidak ngomong hafal atau belajar tajwidnya, tapi baca Al-Quran itu harus setiap orang muslim ada wirid itu. Karena Nabi SAW dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقال الرسول Rasul berkata, يا قوم يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ya Allah, kaumku ambil Quran ini atau muamalah dengan Al-Quran ini mahjura, melakukan Al-Quran ini seperti sesuatu yang dihajar. Dihajar yani ditinggal. Al-hajr yani ditinggal. Al-Quran itu ditinggalkan. Artinya itu dosa kalau tinggalkan Al-Quran. Al-ghafla an Al-Quran. Lalai pada Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah, baik, Syekh. Ada pertanyaan yang sedikit ekstrim ini, Syekh. Hmm. Eh, apa sih fungsi seseorang itu membaca Quran? Berapa banyak orang, berapa banyak orang yang baca Quran, tetap saja korupsi masih ada. Ada banyak orang-orang yang punya ilmu, yang beralih ilmu, tetap saja di pesantren-pesantren dia melakukan kemaksiatan. Seakan-akan Al-Quran ini tidak ada mukjizatnya, tidak ada maknanya orang belajar Al-Quran, hanya kecuali orang-orang kesurupan saja, Syekh. Gitu katanya, Syekh. Nabi SAW bersabda, "Rubba qari'un lil-Quran wal Quran yal'anuh." Wal billah. Bisa jadi orang membaca Al-Quran padahal Al-Quran melaknatkannya. Yani dia membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknatkannya. Kenapa? Karena dia tidak ikut perintah Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di puluhan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Dia baca Al-Quran dan hatinya lalai, hatinya sibuk dengan dunia. Tidak ikut perintah Allah dalam Al-Quran. Al-Quran melaknatkannya. Nabi SAW bersabda, ada bagian dari manusia yaqra'un Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Yani Al-Quran ini tidak sampai kecuali tenggorokan mereka saja. Yani tidak masuk hati. Jadi kalau orang tidak membaca Al-Quran itu dosa. Orang membaca Al-Quran tapi tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala itu lebih dosanya lebih lagi. Ya, kalau seperti ini nggak usah saya baca Quran. Bukan maksudnya ini. Maksudnya harus baca Al-Quran dan ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi ini dalam buku-buku misalnya Akhlaqu Ahli Al-Quran Al-Ajurri misalnya. Dia bahas urusan seperti ini. Orang yang hafal Quran itu tidak bisa menjadi seperti orang yang biasa. Waktu manusia main-main, dia tidak ikut. Kita lihat sekarang pada suatu hari, saya pergi sama ustaz-ustaz ke suatu tempat, ke ustaz-ustaz lagi, asatiza. Waktu mereka panjang sekali ngobrol tentang bola. Waktu itu Malaysia main sama Indonesia main sama Malaysia. Kemudian beritanya mereka ceritakan aja terus menerus ini 2 tahun lalu seperti ini. Terus ngomong tentang Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Dan ini menang, dan ini. Tapi kita kalah dari Taiwan atau apa. Tak. Terus, Ustaz. Kalian mengajar orang, kalau kalian duduk di kajian, kalian ngomong Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Iqtaraba linnasi hisabuhum. Wahum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat sekali hisab ini untuk manusia. Tetapi mereka terus menerus mereka main-main. Mereka bermain-main, mereka sibuk dengan dunia, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalian sekarang panjang waktu sekali saya bilang kalian akan diam, akan diam. Bagaimana Ustaz seperti ini? Nah, jadi ada orang belajar Al-Quran, tapi kadang-kadang, karena itu kita bilang niatnya apa? Orang belajar Al-Quran, dia masih buat dosa melanggar Al-Quran ayat-ayat yang jelas. Ini untuk apa? Mungkin dia belajar Al-Quran supaya orang memujinya aja. Ada orang yang belajar Al-Quran hanya untuk menjadi imam, mau dapat uang di tarawih Ramadan, mau jadi guru Quran, macam-macam. Niatnya apa itu? Karena itu Nabi SAW beberapa hadis ingatkan kita dengan urusan niat. Ini tergantung, ini juga ada kaitan dengan niat. Belajar Al-Quran karena apa? Kalau belajar Al-Quran karena Allah, akan ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ya, kita buat apa sama orang yang seperti ini? Kasih nasihat.
Anda akhi baca Quran, tapi Anda masih korupsi. Ini tidak bisa bagaimana. Ini karena orang baca Al-Quran itu bukan maknanya jadi maksum. Untuk kita juga tahu. Ya, jadi kita harus membedakan orang yang baca Quran, hafal Quran, tapi kadang-kadang buat dosa karena ini manusia akhirnya lemah itu pasti buat dosa. Tapi ada orang baca Al-Quran dan terus-menerus muamalah dengan riba, terus-menerus seperti akhi bilang korupsi, tak boleh seperti ini. Tapi kadang-kadang buat dosa karena manusia biasa. Sahabat pun ada yang buat dosa besar. Ini tidak, ini sesuatu yang biasa itu. Tapi untuk terus-menerus semua kehidupan dia makan haram, minum haram, padahal dia ahli Quran itu tidak sesuai. Allah. Mik tidak dibuka? Ya Allah, dulu Pak. Masya Allah. Karena banyak sekarang sih ya, ibu-ibu itu takut menyekolahkan anaknya di tempat-tempat pesantren karena banyak sosial media menampilkan beberapa cuplikan anak-anak yang menjadi korban eh, dari orang-orang yang berilmu gitu Syekh. Padahal mereka yang mengajarkan Allah dan Rasulnya, tapi mereka yang malah nggak perintah Allah dan Rasulnya. Gitu. Masya Allah. Ini Baik. masalah. Hmm, Ini silakan Syekh. masalah besar ini memang. Hmm. Ini masalah besar. Allah musta'an. Baik. Ya doa Baik. aja ibu berusaha cari tempat yang bagus, tempat yang kita rasa ini insya Allah tempat bagus, dan doa supaya Allah menjaga anak Nia dari semua keburukan. Masya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Buat teman-teman kita lempar untuk penanya pertama. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Ya, jangan angkat kakinya. Ini kebetulan sih ya, kita punya satu majelis warung tasin yang isinya tuh belajar makharijul huruf, sifatul huruf, sifatuha jahrul warihun mustafil, Hmm. apa namanya, belajar juga Jazaria. makharijul huruf syabat syabat asyar. Iya, kita belajar Hmm. mata jazaria dan banyak orang-orang yang ketika dihadirkan Syekh Hamdi, oh saya sering lihat dia di YouTube, sering lihat dia jadi Hmm. imam tarawih dan segala dan Masya Allah. semacam. Cuman karena memang Syekh waktunya ini ya terbatas. Jadi memang Hmm. kadang-kadang kita pengen undang ke satu apa namanya acara untuk datang bagaimana eh, bacaan kami. Jadi kebanyakan orang itu kurang puas kalau dia online. Dia pengennya langsung eh, bertalaki bertatap muka gitu sih. Khusus dia berada di mana? Di kalau kita warung tas itu di Bogor sih, di Bogor Oh, di tempatnya, Bogor. di Bogor. Kalau sih di Ya bisa mana sih? kadang-kadang nggak apa-apa. Saya di Semarang memang. Oh di Semarang. Tapi misalnya kadang-kadang saya ke Indramayu. Ah, Indramayu Indramayu. lumayan dekat. Kalau Mm-mm. misalnya dari Indramayu sampai Bekasi, mungkin ini 1 jam setengah. Dari Mm-mm. Bekasi sudah dekat Bogor seperti itu. Betul dari Mungkin Bekasi sama dekat admin Bogor. kalau uruskan, insya Nah, Allah kita coba. nah. Hmm. Baik, teman-teman ya yang mau angkat tangan silakan. Kita kasih waktu. Yang mau bertanya tadi sudah ada di chat. Baik, saya baca dulu ya. Biasanya, nah itu ada angkat tangan. Sebentar ya. Oke, Kali silakan itu dibuka mic-nya Kali. Jangan bertanya saya udah punya istri berapa. Jangan, jangan. Assalamualaikum, Silakan. Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, misalnya kita belajar Al-Quran, terus niat kita sudah bagus ya karena Allah gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba ada orang yang menyanjung bacaan kita bahwa bacaan kita tuh bagus atau suaranya bagus seperti itu. Kemudian mau nggak mau dengan pujian itu kita merasa oh iya ya gitu kan, merasa apa namanya hasutan hasutan setan itu masuk jadi merasa kita itu sudah bagus bacaannya dan akhirnya niatnya ini berubah gitu. Terus yang keduanya tentang sedekah yang
sifatnya itu memotivasi, misalkan disebut nama si fulan gitu kan, terus tujuannya agar supaya orang lain itu eh apa namanya mau ikut bergabung dalam bersedekah itu seperti apa? Itu aja sih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang pertama, ada orang belajar karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kasih contoh aja, ada seperti ibu tanya tadi, duduk sama jamaah perempuan baca Al-Quran, mengajar Al-Quran karena Allah. Tiba-tiba ada seorang, Masya Allah Ustazah, kita belajar banyak dari kamu ini Ustazah, terima kasih. Semoga rahmat dunia akhirat seperti itu. Masya Allah, ilmunya luar biasa. Tiba-tiba masuk dalam hati, apa campuran itu dengan pujian-pujian manusia itu. Kalau ini jadi, ulama berkata, kalau orang mulai amalan dengan ria, itu sangat susah. Ini yang tidak bagus. Tapi kalau mulai dengan ikhlas, kemudian waktu melakukan amal ini, ada campuran ria, tapi dia istighfar dan kembali langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apa-apa. Jadi sebelum amalan itu, saya mau mengajar Al-Quran, ya Allah, ini karena engkau ya Allah. Tiba-tiba ada pujian dari orang. Masya Allah, kamu ini, Masya Allah ilmu luar biasa seperti itu. Ada efek. Berapa lama seperti itu, langsung, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku nggak mau ini ya Allah. Aku nggak mau ini. Tapi pernah ada seperti ini di zaman Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, tilka ajilu bushral mu'min. Tilka ajilu bushral mu'min. Yani ini berita bahagia untuk orang mukmin di dunia sebelum hari kiamat. Yani kalau ada orang, Masya Allah, terima kasih kita belajar dari engkau banyak ini, Ustaz, Masya Allah. Terima kasih ya, syukran. Anda ngomong, afwan, jazakumullah khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan amalan kita. Ini kalau anggap kata ini seperti semangat, bukan untuk dipuji seperti itu, enggak. Untuk semangat ya Allah ya, semoga kita lebih semangat untuk mengajar Al-Quran, mengajar Tauhid, mengajar fiqh, apa seperti itu. Ini insya Allah tidak ada apa-apa. Yang penting tidak sangat tergantung pada kata-kata orang itu. Sudah kalau sebentar seperti itu, tapi kita kembali dan kita selalu baca doa yang kita ngomong tadi. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang kedua itu tergantung pada posisi. Kalau bisa orang memberi nafkah, memberi sedekah tanpa kita menyebut nama itu lebih bagus. Tapi kalau memang posisi seperti itu ada seperti grup atau apa dan kalau kita ngomong kita bayar seperti itu ada orang lain kasih Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran in tubdu sadaqati fani'imma hi tubdu yani kalian menjelaskan menunjukkan sedekah itu bagus enggak apa-apa wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum kalau kalian sembunyikan dan memberi orang-orang miskin ini lebih baik untuk kalian. Jadi memberi sedekah dengan jelas itu bukan pasti ria, bukan. Bisa jadi kasih sedekah untuk orang lain, kasih sedekah itu boleh aja, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga terjawab ya kali ya, Insya Allah. Baik, terima kasih, Seh. Baik, pertanyaan penanya Sama-sama. berikutnya, silakan. Penanya berikutnya, sebagian di sini adalah yang hadir adalah wanita Syekh. Jadi sebagian mereka masih bingung kalau bertanya lewat aplikasi ini. Jadi masih banyak nanya gimana cara angkat tangan. Oke, baik. Ini biasanya ini dia. Ada pertanyaan titipan gini, Syekh. Syekh, eh di mana posisi eh apa sih ini tulisannya? Di mana posisi saya sebagai penuntut ilmu di surganya Allah?
Maksudnya surganya itu ada tingkat-tingkatannya sih. Di mana posisi saya? Misalnya posisi seorang tolibul ilmu di surganya Allah itu ada di posisi yang berdampingan dengan Rasulullah kah? Atau di surga yang paling bawah kah? Atau di tengah-tengah kah gitu sih? Kalau tentang posisi orang yang belajar ilmu itu di mana di surga, saya tidak tahu kalau ada hadis tentang ini. Oke. Orang yang belajar, tapi ada tentang Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Yuqalu liqari Al-Quran, اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها." Bacalah dan naiklah derajatmu di surga. Ini orang yang membaca Al-Quran. Misalnya, baca Al-Quran itu di dunia satu kali, khatam, satu kali. Pada hari kiamat, disuruh baca Al-Quran dan naik di surga. Sambil dia membaca, dia naik, naik, naik. Sudah khatam 30 juz, berhenti di sini. Hmm. Kalau dua khatam, ini satu, ya, dua, ya, berhenti di sini. 10, ya 10, satu, dua, tiga, sampai 10. Kedudukannya tergantung pada ayat yang terakhir yang dia membacanya. Dan Oh. pada suatu hari ada salah satu ulama salaf waktu meninggal, anaknya menangis. Dia bertanya kepada anaknya, kenapa kamu menangis? Katanya, karena kamu sedang meninggal ini, wahai ayahku. Ini sakaratul maut, kamu akan meninggal. Katanya, enggak usah kamu nangis. Ayah kamu khatam Al-Quran di sebelah dinding masjid ini, di tembok masjid ini, 4.000 kali. Hah? 4.000 kali, bapak-bapak, ibu-ibu. Coba bayangkan. Hmm. Orang di antara kita baca Al-Quran 3 kali aja di Ramadan, postingan di Facebook. Alhamdulillah guys, sudah 3 kali. Kalau orang 5 kali komen, ya Allah kesian, saya sudah 5 tahu. Sedang yang keenam itu tapi tak cukup. Ya, jadi orang sekarang kalau dia baca Al-Quran di status ya, sampai kadang-kadang ada orang, kalau orang di misalnya hari Khamis puasa, habis asar dia bilang, "Eh, ya saya buka puasa makan apa guys?" Mau beritahu semua manusia kalau dia puasa. Untuk apa lah kamu bilang, ya untuk buka puasa itu makan apa? Ya mau saya puasa ya, saya puasa. Mau saya ada sarankan saya buka puasa pakai apa? Nah, seperti itu. Dia mau beritahu semuanya kalau dia puasa. Masya Allah, kalau tahajud itu hati kita tenang, syukur ya Allah. Mau apa? Mau beritahu semua orang kalau anda tahajud. Orang di zaman dahulu, kalau dia salat tahajud, mungkin 10 tahun, 20 tahun, istrinya tidak tahu. Ya Allah. Istrinya yang hidup sama dia tak tahu kalau dia tahajud. Dia tunggu sampai istrinya tidur, dia bangun salat, dan tidur lagi sebelum istrinya bangun. Supaya istrinya tak tahu kalau dia sudah salat tahajud. Sama istrinya pun mau sembunyikan. Tapi ini, Allah sosial media ini, Allahul Musta'an. Jadi saudara-saudaraku, bacaan Al-Quran itu buat orang tinggi di surga. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allam al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Dan sudah tentu orang yang belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu dan mengamalkan itu insya Allah di surga yang tinggi. Karena kedudukan orang yang belajar ilmu itu, kalau dia belajar ilmu saja tidak ada kedudukan. Dia hanya belajar ilmu saja tidak ada kedudukan. Yang sekarang saya misalnya, saya sudah dengar hadis Nabi SAW. Contohnya, kalau orang di antara kalian punya sungai, kalau orang di antara kalian punya sungai depan rumahnya, lalu dia mandi 5 kali di sungai itu, apakah ada apakah ada kotoran di badannya? Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah. 5 kali, kalau orang mandi 2 kali aja, Masya Allah bersih sekali. Bagaimana kalau 5 kali lagi? Nabi SAW bersabda, seperti ini salat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa. يمحو الله بهن الخطايا. Allah menghapuskan dosa, wa yarfa' bihinna darajat, dan meninggikan orang di surga pada hari kiamat. Kalau saya misalnya dengar hadis ini, kemudian Allahu Akbar, enggak usahlah zuhur itu panas. Salat subuh, Allahu Akbar, ngantuk. Salat asar baru pulang kerja capek.
Maghrib Isya ada bola, saya mau nonton sama drama, saya sholat di rumah saja. Apakah ada manfaat dari hadis ini? Tak ada manfaat. Itu contoh. Orang Nabi SAW, misalnya kalau orang belajar ilmu, Nabi SAW bersabda, sadaqah untuk orang yang keluarga itu silah. Yani saya kasih sadaqah untuk paman saya misalnya yang miskin. Itu silaturahim. Kalau saya kasih untuk sepupu saya yang di sebelah saya, tetangga saya, jadi silaturahim dan buat baik untuk tetangga. Jadi pahalanya dua. Nabi SAW bersabda ini. Jadi belajar ilmu dapat manfaat apa? Misalnya saya punya paman jauh dan saya punya paman tetangga. Kalau saya kasih paman yang jauh itu, misalnya saya dapat 100 kebaikan. Kalau saya kasih paman yang sebelah saya, tetangga saya, jadi 200 kebaikan. Ini manfaat dengan ilmu. Tapi dengar, oh ini sedekah seperti ini, silaturahim dan tetangga sekali. Tapi tidak kasih sama sekali. Apa manfaat dari ilmu? Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u." Yani orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut dari Allah, hanya orang-orang alim yang belajar ilmu. Wallahu a'lam. Bagus nih, makasih. Ini semoga terjawab ya, Ibu siapa nih? Ibu, oh nggak boleh disebutin namanya, saya lupa. Baik, Ibu Riza, silakan Ibu Riza, Ibu Riza Umu. Oke, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, seperti yang Hmm. Syekh sebutkan tadi bahwa seseorang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami atau mungkin belum memahami makna dari apa yang dibacanya, maka hanya sampai pada kerongkongan saja bacaan tersebut, melainkan belum sampai ke hati apa yang dibacanya. Nah, di sisi lain, Ana terkadang mendengar bacaan yang berlagam, yang bernada, suka merasa yang Masya Allah, meskipun tidak paham maknanya ya Syekh. Yang mau Hmm. Ana tanyakan, manakah yang harus Ana utamakan? Banyakin menghafal tetapi belum paham maknanya, atau sedikit menghafal dan tetap berusaha terus menghafal pelan-pelan tetapi paham maknanya. Dan untuk memahami makna sendiri itu pun apakah wajib bagi Ana belajar bahasa Arab ya Syekh? Baik. Syukron. Afwan. Kalau ada orang belajar Al-Quran, ya misalnya kadang-kadang kalau kita salat di Ramadan, imam itu Masya Allah bacaannya bagus. Makmum itu ikut nangis. Kita tanya, Bapak itu orang Indonesia, kenapa nangis? Nggak tahu. Imam nangis, saya ikut nangis. Soalnya manfaatnya itu di saat itu saja, dia rasa hatinya tenang. Tapi apakah dia faham apa yang dibaca tadi? Tidak. Saya baca Al-Quran, ada orang baca 5 juz satu hari, orang Indonesia. 3 juz satu hari. Itu bagus dapat pahala. Hadis yang maksudnya itu, sebenarnya ulama ngomong ini tentang contohnya Syiah. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Itu Khawarij. Khawarij yang Syiah itu. Artinya mereka membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran, tapi mereka tidak mengamalkan Al-Quran itu. Beda dengan orang yang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya. Jadi yang tidak sampai tenggorokan itu bukan maksudnya orang yang membaca Al-Quran. Tapi orang yang membaca Al-Quran, paham apa makna Al-Quran tapi tidak mengamalkan. Itu beda Ibu. Saya ulangi lagi. Beda antara orang yang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya dengan orang yang membaca Al-Quran dan paham maknanya tetapi tidak mengamalkannya. Itu beda. Saya kasih contoh. Ada orang Indonesia. Dia tahu satu huruf itu dari Al-Quran 10 kebaikan. Membaca Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. Dia baca Al-Quran. Bacaannya itu dia tidak faham apa makna ayat-ayat itu. Tapi waktu dia baca itu, dia mau dapat satu huruf 10 kebaikan. Ini bagus, walaupun tidak faham. Beda dengan orang, mungkin Indonesia, sudah faham.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah." Dia sudah dengar jelas dan dia faham maknanya, janganlah makan riba. Tapi dia esok pergi ke bank ambil uang riba. Itu artinya tidak sampai tenggorokannya itu. Ini maksudnya saudara-saudaraku. Jadi beda, jangan ngomongnya karena saya tidak faham Al-Quran itu bahaya, nggak usah baca Al-Quran. Bukan, baca Al-Quran walaupun tak faham. Tapi sambil membaca Al-Quran itu, ada misalnya, ada 1 jam saya membaca Al-Quran. Jadikan baca Al-Quran itu setengah jam cukup. Dan setengah jam cari ustaz yang tafsir Al-Quran sesuai sunnah dan belajar apa yang dalam ayat-ayat ini. Jadi setengah jam membaca Al-Quran, setengah jam saya faham apa artinya ayat-ayat ini. Ada sekarang terjemah. Baca terjemah itu memang mungkin tidak cukup, tapi akan jelaskan itu ya. Sekarang kalau saya tanya banyak orang, apa artinya wa yamna'un al-ma'un? Ada yang bisa jawab wa yamna'un al-ma'un? Kita sudah hafal ayat ini. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Apa artinya yura'un wa yamna'un al-ma'un? Ada yang bisa jawab? Enggak akan fakir miskin. Iya, itu apa? Enggak memberi pertolongan atau bantuan. Betul, betul. Ria. Yang tahu ini sedikit. Yang tahu urusan ini sedikit. Yang paling banyak tak tahu. Karena itu waktu saya baca Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Sudah orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan balasan. Ad-din di sini artinya balasan pada hari kiamat. فذلك الذي يدعو اليتيم, yaitu orang yang nolak anak-anak yatim. ولا يحض على طعام المسكين, tidak menyuruh orang untuk memberi makanan untuk orang miskin. فويل للمصلين, celaka lagi pada orang yang melakukan salat, yaitu الذين هم عن صلاتهم ساهون, yaitu orang yang lalai pada salat-salat mereka. الذين هم يراءون, yaitu yang melakukan amalan mereka riya. ويمنعون الماعون, dan mereka melarang, tidak memberi alat-alat untuk orang yang butuh. Misalnya ada satu orang tetangga, ada tamu dan dia tidak ada piring cukup. Mbak, bisa kita pinjam piring 5 karena ada tamu. Orang yang ngomong nggak boleh, maaf, itu dosa dan dapat balasan. Tapi ketika saya mau ini ada satu orang tanya, ya ada teman apa tetangga atau teman sudah tahu ini dia minta mobil saya. Enggak, bukan maksudnya semua barang. Tapi al-ma'un yang tolong dia untuk apa atau boleh titip ya. Ini untuk tolong harian itu. Misalnya mau piring, misalnya mau ya urusan yang bisa dikasih itu. Tapi HP tak boleh ya. Saya bisa guna HP 1 hari, tak boleh. Itu sesuatu khas itu. Jadi beda di antara orang yang baca Al-Quran tidak fahamnya dan orang yang baca Al-Quran pahamnya tapi tidak mengamalkannya. Jadi jangan berhenti. Dan sekarang apakah saya harus belajar bahasa Arab untuk faham? Tidak harus. Orang yang belajar bahasa Arab itu, orang yang belajar bahasa Arab itu tidak harus belajar bahasa Arab untuk faham tafsir atau fiqh atau apa. Banyak orang tidak faham bahasa Arab, tapi dia bahasa Arab memang tolong. Tapi kalau ada orang bukan murid di ma'had, sudah 25, 30, ini masih juga bisa belajar. Tapi 40-an, 50-an, sudah ada pasangan, ada anak-anak, ada masakan khususnya ibu, ada setrika baju, ada cuci baju. Mungkin tidak ada waktu untuk belajar bahasa Arab, ya belajar ilmu yang lain, tafsir langsung dengan bahasa Indonesia sama Ustaz Indonesia, insyaAllah. Barakallah. Ya, semoga terjawab umur Insyaallah, riba ya. syukran. Syukran, Syekh. Jazakallah khair. Afwan wa jazak. Mungkin teman-teman kita sampai tinggal 15 menit lagi ya, teman-teman. 15 menit lagi insya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya, Syekh. Ada, jika suami kita sudah rajin ke masjid, sholatnya 5 waktu, Syekh.
suaminya Hmm. rajin sholat 5 waktu. Tapi hatinya belum terketuk baca Quran. Karena malu dengan usia. Dia rajin aja sholat 5 waktu. Tapi dia nggak tahu Al-Fatihahnya bener nggak bacanya. Dia nggak pernah tes. Nah, bagaimana sih kira-kira? Apakah Al-Fatihahnya diterima sama Allah? Tapi dia rajin, dia niat dia sholat. Tapi Al-Fatihahnya dia agak betulin. Gitu sih. Maaf, usianya mungkin berapa? Karena kalau udah nikah, ya nggak disebutin sih usianya berapa. Ayo ngaku ini yang punya pertanyaan. Karena beda-beda yang saya jawab aja. Kalau misalnya eh, suaminya sudah usianya 70 tahun, enam Saya puluh rasa nggak tahun, mungkin sih. enam Mungkin puluh lima tahun, mungkin misalnya 40 sih. 40. Oh 60 sih. Kalau 60 tahun. 40, perempuan itu, maaf ya, saya lihat orang Indonesia itu tidak pintar untuk ambil hati pasangan, khususnya perempuan. Kalau perempuan itu dapat hidayah, ya Allah, susah sekali sama suaminya. Ya rasa suaminya itu, dia rasa dirinya sudah tinggi, dan suaminya belum belajar, tak mau belajar, seperti itu. Dan kadang-kadang marahin dia. Ada seperti ini. Ada perempuan, kalau sudah dapat hidayah, dia marahin suaminya. Bangunlah, salatlah, kamu tak takut dari Allah, kamu ini. Dan keluarkan rahasianya sama sama suami saya rokok, tidak kasih nafkah, tidak salat. Nah, karena dia sudah dapat hidayah. Padahal Nabi SAW bersabda, paling yang buat orang lelaki al-hazim, yang tegas, yang kuat, hilang otaknya sampai dia jadi gila, yaitu perempuan. Yani tidak ada yang buat lelaki yang kuat, akalnya kuat. Bisa lihat lelaki itu sampai kuat sekali, tegas sekali. Bisa jadi gila karena perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya fitnah perempuan itu besar. Tidak harus perempuan lain. Mungkin istrinya sendiri. Kan ada istri yang bisa melarang suaminya pergi masjid. Istri yang bisa buat suaminya durhaka kepada orang tuanya. Karena efek istri itu kuat sekali. Jadi kalau perempuan itu pada suatu hari, maaf ya, saya kasih solusi yang amal itu, saya suka amal itu, saya tak suka kata-kata yang apa, nazar itu yang maksudnya ya kasih apa suami dengan sehat dengan baik, lah saya suka yang perbuatan itu. Misalnya maaf ya, sudah sama suaminya sama-sama enak-enak seperti itu, mereka sudah misalnya duduk sama-sama, setelah selesai mereka makan sama-sama atau baring sama-sama, duduk sama-sama, sayang, kenapa kamu tak mau belajar surat Al-Fatihah? Tolong, kalau kamu cinta saya enggak. Cintalah sudah tentu. Ya tolong, belajar surat Al-Fatihah itu saya dengar banyak Ustaz ngomong surat Al-Fatihah itu wajib. Enggak usah malu karena ada dua orang tidak dapat ilmu, yaitu orang malu, yaitu orang sombong. Kamu bukan sombong, kamu malu. Tak usah malu. Karena surat Al-Fatihah itu wajib, rukun bukan wajib lagi, rukun dalam salat. Kalau tidak baca surat Al-Fatihah dengan cara yang benar, nanti salat kamu batal. Hari ini tidak terima. Enggak lah, aku malu lah. Enggak mau. Ya enggak apa-apa. Sudah enggak usah. Setelah 2 hari, 3 hari lagi, mereka jalan-jalan. Ya Allah, suara kamu itu bagus. Saya dengar kamu baca Al-Quran bagus. Saya mau kamu belajar surat Al-Fatihah itu untuk kamu jadi imam untuk saya itu. Kamu mengajar saya juga. Kalau seperti ini, tidak harus juga 1 bulan, 2 bulan. Mungkin 1 tahun. Apa masalahnya? Sebagaimana perempuan itu minta dari suaminya sabar samanya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, istri juga sabarlah sedikit untuk suaminya dapat hidayah istiqamah itu. Dengan lembut. Karena ibu-ibu, ini saya kasih apa peringatan. Ibu-ibu, lelaki itu tidak akan buat apa-apa dengan keras. Cara keras, marah, semuanya itu suami tak ikut. Mungkin perempuannya, kalau suaminya marahin dia, bangunlah untuk salat seperti itu, istri takut bangun salat. Tapi istri untuk suaminya, bangunlah pergi salat, tak akan pergilah, kamu jangan teriak-teriak sama saya, kamu mau suruh saya kah seperti ini. Karena biasanya laki itu, keras kepalanya sebabnya lebih tinggi. Ya, karena itu jangan marah sama suami, jangan suruh dengan keras, tapi dengan lembut. Pada suatu hari pasti ikut. Alhamdulillah kalau dia menjaga salat 5 waktu, Alhamdulillah ini tanda insya Allah dia orang saleh.
Karena tidak ada yang menjaga salat 5 waktu di masjid itu kecuali orang yang betul-betul cinta Allah dan cinta salat. Jadi kalau seperti ini, belajar Al-Quran itu bukan wajib atas niat, tak ada masalah. Hanya surat Al-Fatihah, dan pada suatu hari kalau ada misalnya daurah, masukannya aja, bilang kita belajar sama-sama bagaimana. Sekarang sama saudara kita, Ustaz ini, kalau misalnya mau ada daurah untuk surat Al-Fatihah, saya misalnya ya saya minta izin dari Ustaz itu, kamu masuk sama kita aja bagaimana, kita hadir sama-sama surat Al-Fatihah itu, nanti lancar baca surat Al-Fatihah, lihat salahnya apa aja untuk salat jadi benar. Allah a'lam. Masya Allah. Baik. Oke, teman-teman, saya persingkat ya karena sudah apa namanya waktu kita sudah ada di penghujung. Mungkin kita singkat saja. Baik, Syekh. Pertanyaan berikutnya, eh ya, Syekh, hal apa saja yang membuat Al-Quran bisa mendatangkan syafaat? Syafaat. Hal apa saja dalam Al-Quran yang bisa mendatangkan syafaat? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai memberi syafaat untuk orang yang membacanya. Jadi Al-Quran, bacaan Al-Quran ini menjadi syafaat untuk orang yang membacanya. Tapi kita seperti ngomong baca Al-Quran itu bukan maknanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, الذين يقرؤون والذين baca Fahmi enggak. Sinyalnya putus-putus ya. Afwan. Sinyalnya putus-putus. Afwan, sinyalnya putus-putus ya. Iya, bentar. Nanti hari dengan ini. Sebentar aja. Nah, ya sabar ya teman-teman ya. Tapi ini pertanyaan bagus ya. Maksudnya hal apa saja yang bisa membuatkan bisa Al-Quran bisa dapat syafaat. Kalau baca Quran sambil ngerokok enak, boleh ya? Atau sambil apa misalnya sambil nonton YouTube. Gimana kira-kira bakal dapetin syafaat gak? Coba apa namanya akal kita yang paling liar kira-kira sepakat gak kayak gitu? Baca Quran sambil ngepoin tetangga, baca Quran sambil nyinyir-nyinyirin orang, atau abis baca Quran masuk TikTok komentar-komentar pedas sama orang. Soalnya tahu itu bagus, tapi dia belum merokok. Saya nggak pernah untuk merokok, tentang merokok, jarang untuk olahraga. Ya, karena jaringan ya. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah tetap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Apakah saya sekarang tidak putus lagi? jelas ya, jelas. Jelas, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita ngomong apa? Ya, apa saja ya? Bacaan yang dapat syafaat itu. Iya, paham. Nah, ya kalau misalnya baca Al-Quran saja, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la Raiba Fihi hudal lil muttaqin, terus menerus baca Al-Quran, tidak faham artinya sama sekali, bukan ini yang maksud dari bacaan Al-Quran. Tapi bacaan Al-Quran dan paham apa maknanya, apa artinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati." Supaya mereka memahami, mentadabbur, menghayati ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran bukan hanya untuk dibaca terus. Tapi ada ulama berkata ada bacaan untuk dapat pahala. Satu khatam terus tidak usah tadabburnya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Atau bacaan murajaah untuk hafaz Quran. Orang-orang hafal Quran, dia murajaah. Mungkin tak fokus apa makna ayat-ayat itu.
Ini tidak ada masalah. Tapi bacaan yang bermanfaat, yaitu kita paham apa artinya. Tapi susah karena kita tidak paham bahasa Arab. Saya sudah bilang ada terjemahnya. Ya misalnya kalau sekarang ada satu ibu baca, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. Kemudian baca terjemahnya tentang apa mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang agung. Sudah jelas. Dia sudah paham apa maksudnya ayat-ayat itu. Ini dapat insya Allah syafaat dengan Al-Quran dengan bacaan yang sudah paham. Allahu a'lam. Baik, terakhir ya, Syekh. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Boleh nggak kita ketika beramal lebih mengharapkan surganya Allah atau ridhonya Allah, Syekh? Ketika saya beramal, lebih tinggi mana sih ridho Allah atau surganya Allah? Gitu, Syekh. Padahal belum tentu diterima juga. Gimana, Syekh? Saudara-saudaraku, kalau orang dapat ridha Allah, sudah dapat surga. Kalau ada orang masuk surga, sudah dapat ridha Allah. Jadi ridha Allah dan surga itu ada seperti satu. Oke. Nah, karena mustahil Allah ridha dan masukkan orang ke dalam neraka. Bisa jadi. Benar. Bisa jadi seperti ini. Allah ridha orang tapi masukkan dalam neraka. Ada? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Allah ridha ke atas orang, tapi orang itu masuk neraka. Enggak ada. Jadi kalau orang jauhkan dirinya dari dosa, karena takut dari neraka, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, berarti dia minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kata batil. Batil. Kata batil itu apa? Aku beribadah kepada Allah supaya saya dapat ridha Allah walaupun saya masuk neraka. Kata itu batil. Ada kata masyhur, ada yang bilang yang ngomong ini Rabi'ah Adawiyah. Ada yang ngomong ini. Dia bilang, aku beribadah kepada Allah, tujuan saya dapat ridha Allah. Tidak fikir surga atau neraka sekarang. Saya mau dapat ridha Allah saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Yani orang-orang itu mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka cari ridha Allah, bukan penting itu surga atau neraka, enggak. Nah, jadi orang takut dari neraka, harap surga, itu dapat ridha Allah Subhanahu wa taala sekali. Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya baik teman-teman, terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk pertanyaan-pertanyaannya ya insya Allah. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sebagai penutup kita minta Syekh hadiahkan Indonesia ini, Syekh. Negara Indonesia ini negara yang besar ini agar diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, diberikan pemimpin-pemimpin yang saleh yang bisa membimbing rakyatnya itu yang buta huruf itu bisa mengenal Al-Quran dan Sunnah. Juga doakan kami semua yang ada di Warung Tasin, terutama terkhususnya jamaah-jamaah Warung Tasin dan teman-teman yang hadir di sini agar menjadi anak muda-mudi yang peduli terhadap Al-Quran di akhir zaman. Insya Allah. Doakan kami Awalnya saya bilang karena kita mulai lambat sedikit, masih boleh kalau mau ada yang mau tanya lagi atau apa. gitu. Karena tadi soalnya baru selesai Isya. Karena itu saya baik. Jadi insya Allah masih ada waktu kalau ada yang mau tanya masih lagi. Ada waktu. Jangan ada orang yang seperti ini. Tapi sampai ada orang tanya, saya ngomong dulu tentang urusan Indonesia itu. Dulu saya di Mesir, saya ngajar di masjid Syekh kita, Syekh Mustafa Al-Adawi. Saya ngajar Al-Quran, Alhamdulillah dari Mesir. Jadi saya di Mesir dulu guru Quran juga. Alhamdulillah guru Quran, imam juga dan khatib Alhamdulillah di Mesir. Hafal sama saya sendiri ada beberapa orang Indonesia. Waktu saya di Mesir. Belajar di Al-Azhar, Alhamdulillah hafal sama saya waktu di Mesir. Kakak ipar saya datang ke sini.
Kemudian bilang, Masya Allah Indonesia itu suka Al-Quran sekali. Orang Indonesia itu sangat suka Al-Quran. Apa pendapatmu kalau kamu jadi bermanfaat untuk umat Islam di sini mengajar Al-Quran? Memang banyak juga belajar di sini, banyak mengajar. Tapi coba kalau kamu datang ke Indonesia bagaimana? Alhamdulillah saya datang, tidak tahu kalau betul-betul ada orang banyak suka Al-Quran, cinta Al-Quran seperti ini. Masya Allah. Jadi orang Indonesia sangat cinta Al-Quran dan ada orang Indonesia bacaannya dalam Al-Quran lebih bagus dari orang Arab. Saya sendiri ada contoh, waktu saya di Mesir, ada teman saya orang Indonesia, jadi imam sama saya di tahajud. Di tahajud di Mesir, ada imam dari Indonesia, teman saya, salat sama-sama di tahajud itu. Malah orang tunggu salatnya lebih dari saya dan yang lain. Suka salat di belakang beliau, dia orang Indonesia. Jadi Masya Allah orang Indonesia itu suka Al-Quran sekali. Tapi seperti kita bilang, suka Al-Quran itu saja tidak cukup. Karena itu saya fokus sekali dulu untuk mengajar Al-Quran. Tapi saya lihat umat Islam di Indonesia ini tidak cukup aja belajar Al-Quran. Karena itu Alhamdulillah saya berusaha. Dulu saya tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali tak bisa. Alhamdulillah dengan ngobrol sama teman-teman, baca buku juga, Alhamdulillah belajar banyak. Jadi bisa dakwah sedikit-sedikit supaya kita ingatkan umat Islam dengan perbuatan-perbuatan yang buat Allah SWT tak ridha. Misalnya saudara-saudaraku di Indonesia banyak urusan riba contohnya, itu bisa merusakkan. Sebelum kita ngomong rakyat, sebelum kita ngomong presiden kita apa, sebelum kita ngomong pemerintah apa, kita harus memperbaiki diri kita dulu. Dan ini manhaj ulama dari zaman Nabi SAW. Nabi SAW tidak langsung, ya, saya zina itu tak mau, syirik tak mau, enggak. Tapi Nabi SAW ngajar dulu, ilmu dulu, buat orang faham agama dulu. Mereka takut dari Allah Subhanahu wa taala itu, jadi sedikit-sedikit Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusan kita. Jadi bagaimana Allah memperbaiki posisi kita di Indonesia? Padahal anak SMB aja bisa buat zina sama-sama. Ini tidak ada di Arab di sana itu. Saya kaget di sini. SMP, SMA sudah ada pacar. Saya takjub ada seperti ini, saya takjub. Bagaimana sampai kita kalau yang sudah sampai 20 tahun, 22 tahun atau masuk kuliah itu, kalau ada satu orang sudah ngobrol sama perempuan, di telepon ngobrol sama-sama, itu aib besar ini. Baru dia masuk kuliah ngobrol aja, tidak ada sesuatu namanya, memang ada dosa juga ada. Tapi bukan seperti Indonesia ini, anak masih kecil, tapi orang tuanya tidak ajarnya ada sesuatu namanya haram, namanya zina itu hubungan antara anaknya sudah balik tapi tak pernah kasih peringatan. Ini tak boleh, kamu tak boleh ikut hawa nafsu kamu, tak boleh ikut syahwat yang haram. Ini merusakkan negara. Orang didik anaknya untuk bangun sekolah, tapi tidak didik untuk bangun salat subuh. Sampai sekarang kita lihat masuk masjid, Allahul Musta'an. Saya lihat semuanya orang tua. 50 tahun ke atas, semuanya. Anak-anak muda di mana? Yang 20-an, yang 15, yang 18, yang 10, itu di mana? Tidur. Kenapa? Untuk 1 jam lagi, 2 jam lagi dibangunkan untuk pergi sekolah. Jadi ayah, paling banyak ayah sekarang berusaha untuk bangunkan anaknya untuk sekolah, untuk sukses urusan dunia. Kemudian anak itu sudah besar, 20 tahun, sudah kerja, jadi durhaka kepada ayahnya. Dan ayahnya itu, kenapa anak saya itu durhaka? Karena anda tidak di anak dari kecil salat dan takut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau negara kita ini jadi baik, mau negara kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau Allah Subhanahu wa taala rahmatkan kita dengan urusan ekonomi, rahmatkan kita dengan urusan sehat, rahmatkan kita di semua urusan kita, harus kita dulu bertakwa kepada Allah dan kita mulai dengan rumah kita sendiri dulu, memperbaiki akidah kita, belajar fiqih salat, ajar anak kita, ajar istri kita. Laki itu menjaga diri,
istri menjaga diri, tidak buat sesuatu haram, tidak sibuk dengan dunia sekali, selalu ingat ya Allah, dunia itu sangat pendek. Berapa tahun lagi kita hidup? Allahu a'lam, mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 1 hari, mungkin 1 jam, mungkin tak sampai 1 menit kita ketemu Allah. Orang tiba-tiba mungkin ketemu Allah. Bagaimana posisi kita kalau kita ketemu Allah Subhanahu wa taala? Mungkin orang sekarang dalam kajian ini ketemu Allah. Bisa jadi. Mungkin orang bangun tidur nanti tidak bangun. Apakah kita sudah siap untuk ini? Kalau kita sudah pikir ini, saudara-saudaraku, kita semua pasti kita memperbaiki diri dan insya Allah negara ini menjadi baik. Allah. Masya Allah. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Syekh. Jadi gini. Ya. Assalamualaikum Syekh. Apakah seorang istri menjadi salah mendoakan keluarga dan anaknya? Seharusnya kan yang ngedoain itu imam gitu. Yang ngedoain ini gimana ya? Assalamualaikum Ustadz, apakah seorang istri mendoakan keluarga dan anaknya itu termasuk kesalahan? Seharusnya kan imam yang ngedoain anak sama istrinya, atau yang menjadi imam mungkin maksudnya sih. Harusnya kan laki-laki di depan didoain, ya Allah jadikan istri saya istri yang soleha, anak saya anak yang ahli Quran, ahli hadis gitu. Tapi ini istrinya gitu sih, bukan dari pihak suami. Nah, sekalian gini sih, ini sekalian sih. Wahai para suami-suami yang ada di warung Tasin, yang ada di rumah, yang kalian yang mendengarkan ini. Dengarkan nasihat ini, nasihat dari laki untuk laki-laki. Ya, yang masih males sholat, yang masih males baca Quran, yang masih males bersodakah. Ya, dengarkan ini. Ya, apa namanya, nasihat dari Syekh. Gitu sih, silahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala ajar ibu ilmu, sudah hafal misalnya sudah hafal doa. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Sudah hafal doa maksudnya. Dan suami dia orang baik, sibuk dengan cari nafkah, menjaga keluarganya, mendidik anaknya untuk salat. Jadi suami baik di satu side, satu samping. Dan ibu sudah hafal doa-doa. Dan ibu doa, dia tak hafal, suami tak hafal. Dan ibu hafal, dan ibu doa, ya Allah, ampuni dosa saya, dosa suami saya, dosa anak-anak kita. Ya Allah, kasih kita semuanya hidayah petunjuk. Ya Allah, rahmatkan kita dengan doa yang bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Apa masalahnya? Tidak ada masalah kalau dia doa. Tapi kalau suami ada kesempatan untuk belajar dan dia doa sendiri, alhamdulillah. Tapi ini bukan sesuatu yang sangat kurang di suami itu. Jadi harus imam itu. Imam itu bukan untuk doa. Untuk doa juga bagus. Tapi misalnya suami sibuk untuk cari nafkah. Suami baik sama istrinya, tak pernah marahin istrinya, tak pernah pukul istrinya, tak pernah hinakan keluarga istrinya. Tapi Allah tak kasihnya ilmu dan kasih ibu ilmu karena bisa buka HP. Kan perempuan itu juga buka HP itu 24 jam bisa jadi. Waktu tidur bisa pegang HP, di dapur bisa pegang HP. Lelaki itu beda, ibu. Lelaki itu kalau buat sesuatu tidak bisa campur sesuatu lain. Tak boleh. Misalnya kalau suami kerja, sudah kerja. Tak boleh kerja sambil guna HP. Tak boleh. Kalau suami itu misalnya ngobrol sama ibunya, Assalamualaikum ibu seperti itu. Kalau ibu ngobrol, maksudnya kalau istrinya ngobrol sama dia tidak bisa jawab itu. Beda sama perempuan. Perempuan bisa telepon sama ibunya sambil masak, sambil menyusui anaknya, sambil dengan kakinya mau belantai, macam-macam itu ibu. Dan semuanya itu tidak mengganggu. Dia fokus sama semuanya. Sebenarnya ini fakta. Ini Allah SWT cipta perempuan itu bisa subhanallah buat banyak kerja di saat yang sama. Laki itu enggak. Laki itu kalau sudah misalnya sekarang buat kerjanya sudah kerja. Telepon ibunya itu saja tak bisa yang lain. Itu kalau ngobrol sama istrinya tak boleh fokus sama yang lain. Nah, jadi ibu itu mungkin di rumah itu sambil setrika baju dengar ilmu, sambil cuci dengar ilmu, sambil masak dengar ilmu. Itu semuanya bisa. Karena itu kalau misalnya suami ada kurang, maafkan dan tak usah
Karena ini juga banyak rusakkan rumah tangga. Kok suami saya seperti ini, tidak ada ilmu, tidak mengajar saya, seperti itu. Enggak, jangan lihat kurang suami, tapi lihat yang baik saja. Tapi untuk para lelaki, tidak ada uzur untuk tidak belajar juga. Ya kita yang pertama ini kita ngomong untuk menjaga rumah tangga itu dari sisi ibu terima posisi suami aja. Tapi kepada kaum lelaki tidak ada uzur untuk tidak belajar. Tidak ada uzur. Internet sekarang ada, semua sosial media ada. Ada masjid itu di semua tempat ada orang yang tetap mengajar Al-Quran, ada yang mengajar fiqh, ada yang mengajar ini. Maka berusahalah untuk belajar ilmu. Karena tidak bisa ibadah dengan cara yang benar kecuali belajar ilmu. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, hai para suami, para istri, ya, apa ibu-ibu, ya jangan mudah memandang rendah laki-laki dengan mungkin kadar keilmuan yang tidak setinggi kalian. Begitu juga dengan laki-laki, ya jangan bermudah-mudahan, hilangkan rasa cuek kalian kepada agama, ya hilangkan cuek-cuek kalian kepada Al-Quran. Ya mulai diperbaikin niatnya ya. Innama amaluhu bin niyati wa innama likulli imrin ma nawa. Masya Maaf Allah, Ustaz, tambah tabarakallah. sedikit aja. Fadl. Tidak usah membandingkan. Jangan bandingkan Jangan suami dengan yang lain, itu musibah besar. Atau membandingkan istri dengan istri yang lain. Karena kita tidak tahu siapa itu di rumah bagaimana. Naam, betul. Itu masalah besar. Kalau misal saya lihat, oh ya Allah, kalau saya mau doa, tapi orang itu ada ilmu bagaimana? Saya tahu orang itu di rumahnya bagaimana. Doa sama istrinya enggak juga. Ada yang ada ilmu tapi tak doa. Ada yang ada ilmu tapi tak benar, mengajar istrinya. benar Nah, sih. jadi jangan membandingkan karena itu menyakiti hati dan merusakkan rumah tangga. Terkadang ini siapa kita berpikir orang yang sudah kelihatannya berilmu di sosial media, bisa bahasa Arab, Qurannya bagus Maksum dah. itu, maksum seperti nggak ada dosanya nih orang nih. Nah, itu kita tertipu dengan pakaian, dengan lisannya, gitu. Allah Rasulullah alam. Baik, masya Allah, tabarakallah ya, seru sekali kita berdiskusi dengan Syekh Amdi ya, masya Allah. Baik, ini kembali Syekh kita minta didoakan, terkhususnya buat rasanya zalim kalau saya hanya minta buat diri saya sendiri atau buat keluarga saya. Saya minta buat keluarga semua jamaah Warung Tasin, buat orang-orang yang hadir hari ini, buat negara, terutama negara Indonesia tercinta dan saudara-saudara kita di Palestina, di Myanmar, di Uyghur, di Mesir, ya terutama di Palestina orang-orang yang sudah meneteskan air darahnya. Kami kalau kami berada di sana mungkin kami lebih memilih untuk mencari tempat berlindung yang jauh lebih aman ya karena keimanan kami belum seperti mereka. Allah Rasulullah. Fadal ya Syekh. Ya, saya. Tapi sudah tidak ada pertanyaan apa-apa lagi? Nah, cukup. Cukup. Ya, jazakallah khair Ustaz, ingatkan kita dengan posisi saudara kita di sana. Kita juga harus selalu ingat ini bahwa sekarang ya karena kita sudah tentu kita terus-menerus ikut berita Amerika. Sekarang berapa minggu terakhir itu mereka di khema-khema itu yang sebelah laut. Kadang-kadang ada banjir, kadang-kadang ada air datang sudah rusakkan semua khema dan banyak anak-anak kecil, anak-anak bayi banyak meninggal. Banyak sekali meninggal karena dingin, tidak ada listrik, tidak ada makanan. Karena itu kepada orang ini yang pertama dulu, kepada semua orang yang mengeluh, kenapa posisi saya seperti ini, ekonomi saya susah, saya tidak ada rezeki luas. Ini harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita dan kita doa untuk mereka supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka dan angkat musibah ini. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, sampai saat ini setiap hari masih orang dibunuh. Tapi karena kita sudah biasa dengar berita itu, ya kita bisa buat apa? Ya doa sekurang-kurangnya, jangan lupa doa untuk mereka selalu. Jangan lupa ikut berita mereka, karena Nabi SAW bersabda, orang-orang muslim itu seperti satu tubuh. Kalau satu bagian aja dari tubuh itu sakit, maka semua badannya itu sakit. Jadi ini bagian dari kita, saudara-saudaraku.
Tidak boleh kita lupa Amerika sama sekali. Didik anak-anak tentang urusan ini. Kalau ada nasi sedikit ditinggal, nggak mau, ya saudara kita di sana itu nasi ini tidak ada. Maka bertakwa kepada Allah, habiskan nasi ini. Kalau ada yang rasa panas sedikit, ya di sana itu lebih panas. Kalau rasa dingin, ya di sana lebih dingin. Didik anak untuk syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya lihat banyak orang sekarang di Indonesia dan semua tempat sudah tentu tidak syukur nikmat Allah itu. Tidak syukur nikmat Allah. Ya, negara seperti Indonesia, Masya Allah, tabarakallah, aman. Orang mau pergi salat. Anak kecil aja keluar, pergi beli barang sendiri dari mana-mana, aman. Ya, anak mungkin main satu hari sama teman-teman dia, datang makan dan pergi main lagi seperti itu. Ini sudah tentu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat ini, saudara-saudaraku. Dan kita, ya, doa sekarang Ustaz, bagaimana? Langsung. Silakan Syekh. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وسد الدين عن المدينين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك أعداء الدين، وأنج إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي لبنان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ Amin. بك يا ربنا من سوء الخاتمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih, duhai guruku Syekh El Sayyid Habib Syekh Hamdi. Barakallahu fik, telah menghadiahkan doa بارك الله terbaik أستاذ. untuk Indonesia dan semua teman-teman yang ada di sini. Barakallah. Baik, terima kasih duhai Syekh. Saya doakan semoga Allah jaga antum dari kejahatan آمين. para manusia, ولكم dari بمثل. fitnah-fitnah min akhir آمين. zaman.
Ya doakum Amin. bidoa insya Allah. Kita doakan juga teman-teman Syekh ini agar sehat Amin. badannya, Allah tambahkan ilmunya, Allah tambahkan rezekinya insya Allah, dan dia Amin. bisa kembali memberikan nasihat-nasihat kepada kita, terutama jamaah Warung Tasir insya Allah Ta'ala. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Kita tutup pada kajian malam hari ini dengan istighfar dan kufratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Askolan dari Warung Tasin pamit undur diri teman-teman. Untuk rekamannya nanti kita akan berikan satu hari setelah acara ini. Lalu teman-teman bisa apa namanya